Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Mungkin sahabat mantan Indigo banyak yang tidak tahu kalau sebagai anak Indigo itu banyak mengalami bullying atau perundungan. Sebagai seseorang yang pernah berada di kondisi tersebut, gue tuh ngerasain banget pembulian atau perundungan yang dilakukan atau yang terjadi secara sengaja atau nggak sengaja kepada kita gitu sebagai anak Indigo. Dan ini adalah 3 jenis bullying atau perundungan yang sering terjadi kepada anak Indigo dari pengalaman gue. Yang pertama adalah sebagai Indigo kita itu sering dianggap aneh, karena ya memang kita itu kan bisa melihat yang orang lain gak lihat, kita bisa mendengar yang orang lain gak dengar, kita bisa ngerasain yang orang lain itu gak rasain gitu. Itu parahnya terkadang selain dianggap aneh ya kita dijauhin sama teman-teman kita gitu. Dijauhin dari pergaulan ya karena kita dianggap terlalu mengada-ngada dan nakut-nakutin ke teman-teman kita gitu. Makanya gue juga dulu sempat ngalamin kejadian kayak gitu ya. Jadi akhirnya yang awalnya gue itu kayak mengeksplor malah kayak apa ya, bukannya pamer sih, tapi kalau kita ada sesuatu itu atau kita melihat keadaan sekitar, kita tuh sering langsung ngomong gitu. Misalkan kayak ada kita melihat nih yang orang bilang kayak hantu atau itu, kita langsung ngomong tuh, di pojok sana ada ini loh gitu. Atau hal-hal lain gitu. Ya karena hal itu makanya kita dianggap aneh, kita dianggap menakut-nakuti orang, dan kita itu jadi dijauhkan gitu. Beberapa pada akhirnya termasuk gue itu banyak diam gitu supaya kita itu nggak dijauhkan dari pergaulan. Yang kedua, sebagai Indigo kita itu sering mendapatkan bullying atau perundungan itu dari energi-energi yang ada di sekitar kita. Karena banyak tabrakan energi yang terjadi gitu. Semisal ada orang yang dengan energi lebih besar melewati kita, terus secara insting kita itu berusaha bertahan lah ya bahasanya, itu terjadi benturan energi itu. Terus apabila kita melewati tempat-tempat yang lembab, dingin, atau mungkin dianggap angker atau orang biasanya mungkin banyak penghuninya, itu pun juga terdapat tabrakan-tabrakan energi. Dari tabrakan energi itu hasilnya adalah tubuh kita sebagai Indigo itu jadi lemah karena banyak energi yang terkuras untuk menyeimbangkan energi tubuh kita dengan energi yang terjadi tabrakan tadi gitu. Dan banyak orang nggak tahu untuk hal ini gitu, karena saat tabrakan energi itu kita biasanya cuma diam, kayaknya nggak enak nih udaranya, hawanya kayaknya nggak enak nih. Biasanya kita ngomong kayak gitu tuh untuk ngasih kode ke orang-orang yang ada di dekat kita, hawanya kayaknya nggak enak nih. Iya, tapi itu sebenarnya lumayan menguras energi kita itu. Dan bullying dan perundungan ini cuman bisa ngerasain kita gitu sebagai Indigo.
dan tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting dan sering tidak disadari oleh orang-orang yang melakukannya adalah kita sebagai indigo itu sangat sering dipaksa untuk menjadi seorang peramal, seorang penerawang, seorang ahli nujum, dan hal-hal lain yang dipaksakan untuk kepentingan orang-orang tersebut. Maksudnya begini, biasanya kalau di lingkungan kita tuh tahu bahwa wah nih ada anak yang bisa nih, ada anak yang sensitif nih, ada anak indigo nih. Walaupun anak itu diam, dia nggak pamer, itu terkadang orang sekitar itu memaksa gitu, memaksa untuk si indigo ini melakukan hal yang dia mau. Paling gampangnya gini deh, biasanya tuh kita punya teman, gue ngerasain sendiri nih ya, jadi gue diajak teman gue ke rumahnya, terus tolong dicek dong nih rumah gue, kayaknya kalau malam ada suara berisik, ada kayak ada ngeganggu, lo lihat deh ada penghuninya nggak tuh rumah gue. Padahal ya gue nggak mau ngelihat kayak begituan gitu loh. Terus ada lagi yang dipaksa kayak ngeramal gitu. Misalkan besok gua naik jabatan nggak nih? Tolong bisa lo liatin nggak? Gitu. Atau dipaksa juga nyari barang yang hilang. Padahal ya kayak gue gitu sering nggak mau gitu, sering nolak. Udahlah buat apaan sih gue bilang gitu kan. Karena tanpa yang mereka tahu, saat kita melakukan itu, energi kita itu banyak terkuras. Karena salah satunya dari tabrakan energi itu. Yang kedua, entah kenapa energi untuk fokus mencari sesuatu itu tuh seperti apa ya, benar-benar tuh kayak kita habis lari maraton gitu loh. Kalau itu yang gue rasain ya. Jadi terutama semisal kayak melihat barang yang hilang kah, atau bisa dibilang kayak dipaksa ngeramal gitu, melihat sesuatu yang akan terjadi, atau malah kadang ada orang sakit itu, ini sakitnya karena apa, dikerjain atau apa, itu malah lebih ngeri lagi itu loh. Karena kita harus bersiap diri kalau dia memang sakit karena non medis, ya bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan yang bersangkutan dengan nyawa kita gitu loh. Dan herannya ya orang-orang di sekitar dari anak indigo atau kita indigo itu tuh nggak peduli gitu. Dan mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang melakukan bullying gitu. Mereka cuma merasa ya lu kan bisa melihat, lu kan indigo. Nah, mereka merasa mereka hanya meminta bantuan aja gitu. Dan walaupun udah beberapa kali gue jelasin kalau gue lagi nggak mau, ya berarti gue lagi kurang fit. Dan nantinya kalau gue ngelakuin itu bakalan nguras tenaga banget gitu. Ya mereka nggak peduli gitu. Mereka cuma bilang masa iya sih gitu. Dan efek terburuknya ya adalah kepada kesehatan kita gitu. Biasanya karena bullying ini, badan kita tuh akan merasa sangat-sangat keletihan, kecapean, exhausted ya, kecapean yang berlebihan gitu. Sialnya lagi setelah kita terpaksa membantu,
dan kita kelelahan gitu, mereka cuman bilang, ah masa gitu aja lo capek. Saat tubuh kita benar-benar lemes, kita dibilang, ah lu aja yang orangnya pemalas gitu. Atau ada juga yang dibilang, ah lu mah gampang sakit-sakitan jadi orang gitu. Ya mereka nggak tahu gitu betapa bahasa gue tuh tersiksanya gitu loh. Betapa tersiksanya seseorang yang dipaksa melakukan hal yang udah mereka anggap itu ya memang ada efek buruk ya pada tubuhnya gitu. Jadi untuk sahabat mantan indigo, apabila kalian mempunyai teman yang peka, sensitif, atau bisa dibilang indigo, jangan paksa. Jangan paksa mereka untuk mengikuti apa yang kalian mau. Karena efeknya sudah saya jelasin tadi ya. Malah harusnya kalian tuh membantu teman kalian, saudara atau sahabat yang masih sensitif, peka atau indigo itu untuk bisa berhenti dan kembali menjadi manusia normal lagi gitu. Tanpa adanya predikat indigo di belakangnya. Stop bullying kepada indigo, support mereka. Yuk kita bisa. Salam mantan indigo.